Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda. Terima kasih telah bersedia hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya agar kita lebih akrab, enak nanti kita dalam berbincangnya, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu atau dari Ananda? Dari Ibu. Oke, dari Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Neza Destria, bisa dipanggil Ibu Neza. Ada yang ingin ditanyakan Ananda? Enggak. Oke, tidak ada ya. Sekarang silakan Ananda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Feren Zera Putri, biasa dipanggil Feren. Oke, Feren ya. Oke, bagaimana kabarnya Feren? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, tadi emang sengaja mau kesini atau habis kuliah atau dari mana? Habis kuliah, Bu. Habis kuliah ya. Bagaimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar ya. Oke, Feren. Sebelumnya tadi terima kasih ya sudah hadir pada proses konseling kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya apakah Feren sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Belum pernah. Oke, jadi di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya terkait konseling kita pada siang hari ini. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dari Feren kepada klien. Nah, kliennya itu adalah Feren. Tujuannya untuk mengataskan permasalahan yang mengganggu kehidupan efektif sehari-hari Feren. Nah, di sini Feren silakan untuk bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, tadi Feren sudah datang dengan sukarela ya ke sini. Terima kasih sekali. Silakan untuk menceritakan apapun yang menjadi permasalahan atau kendala yang mengganggu kehidupan Feren sehari-hari. Nah, Feren tidak perlu khawatir bahwasanya apa yang Feren sampaikan itu tidak akan Ibu sebarluaskan kepada orang lain, cukup berhenti di kita saja. Bagaimana, apakah Feren dapat memahami yang Ibu sampaikan? Oke. Nah, sekarang apa yang ingin Feren ceritakan pada siang hari ini? Nah, jadi saya tuh punya pacar, Bu. Nah, pacar saya tuh orangnya posesif banget, Bu. Posesifnya tuh berlebihan gitu, nggak kayak yang biasa-biasa aja. Saya pergi main dilarang, padahal mainnya juga sama teman-teman saya, perempuan-perempuan, nggak ada laki-laki gitu, Bu. Terus juga kalau mau keluar tuh pakaiannya harus tertutup, yang benar-benar tertutup banget. Oke, itu ya yang menjadi kendala Feren. Apa yang mengganggu dari yang dilakukan oleh pacar Feren itu kepada diri Feren? Yang mengganggu itu karena dia terlalu posesif itu, Bu. Saya tuh hobinya main gitu, Bu, tapi dia ngelarang terus setiap saya main-main. Oke, ketika pacar Feren itu melarang Feren untuk main, nah kira-kira apa yang ada di pikiran Feren ketika itu? Saya nggak senang, Bu, karena saya tuh orangnya tuh suka main gitu, terus nggak suka di rumah apalagi kalau ada temen gitu, Bu. Kan sekarang juga kuliah terus jauh-jauh, kan kalau pulang itu pengennya main sama teman-teman. Jadinya kalau dilarang gitu saya nggak suka, saya risih gitu. Oke, Feren tidak suka ya tadi. Nah, kalau bagaimana perasaan Feren itu ketika dilarang-larang itu, bagaimana perasaan Feren? Saya merasa kecewa sih, Bu, karena kan saya tuh udah kalau di kuliah jarang main, giliran pas saya pulang saya pengen main sama teman-teman saya malah dilarang, jadinya kayak saya kecewa gitu. Oke, Feren berarti merasa kecewa ya dengan pacar Feren. Nah, sejak kapan pacar Feren itu mulai melarang-larang Feren? Sejak masuk kuliah ini, Bu. Oke, sejak masuk kuliah. Nah, yang menurut Feren tadi kan Feren ada menyebutkan tidak boleh bermain sama teman, keluar rumah harus pakai baju tertutup, pokoknya dikekang, posesif banget ya.
Nah, kalau menurut Feren, dari yang Feren sebutkan tadi, mana yang paling berat dan mengganggu kehidupan Feren? Yang dilarang main itu, Bu. Oke. Karena kalau untuk berpakaian tertutup itu pasti saya keluar pakai pakaian tertutup kok, nggak pernah terbuka. Nah, kalau untuk main itu Bu yang membuat saya terganggu. Oke, berarti Feren paling merasa mengganggu ke kehidupan Feren itu ketika dikekang ya, tidak boleh bermain dengan teman-temannya. Nah, ketika pacar Feren itu melarang untuk main gitu sama teman-teman Feren, apa kira-kira apa respon yang Feren berikan waktu itu? Saya marah sih, Bu. Ya. Saya malah kenapa kalau saya main tuh selalu dilarang. Padahal kalau saya main juga sama teman-teman perempuan, teman-teman SMP saya, dan itu pun saya udah temenan udah dari lama, dari sebelum sama dia. Kenapa dia marah gitu? Oke, berarti Feren responnya marah ya kepada pacar Feren itu. Nah, apa hubungan itu masih berjalan sampai sekarang? Masih ya. Oke. Jadi sekarang bisa dikatakan Feren itu sedang terjebak dalam toxic relationship ya, hubungan yang tidak sehat dengan pacar Feren. Tetapi di sini Feren masih bertahan. Apa yang membuat Feren bertahan dengan dia sampai sekarang? Saya memilih bertahan karena udah lama sih, Bu. Udah hampir 2 tahun lebih, dan juga udah saling kenal sama orang tua. Oke, karena sudah kenal lama ya, sudah hubungan yang sudah lama. Nah, Feren, jadi di sini itu kita akan melakukan yang namanya itu impact terapi, di mana nanti kita menggunakan media. Nah, di sini Ibu memiliki 2 media, itu yang pertama ikat rambut, dan yang kedua itu karet gelang. Sekarang Feren coba tangannya seperti ini. Oke, kita akan pakai media ini, 2 media ini. Oke, Ibu akan menarik karet gelang ini. Oke, apa yang terasa? Sedikit sakit, Bu, tapi nggak terlalu sakit. Nggak sakit. Kalau sekarang ini apa yang terasa? Nggak terasa apa-apa. Nggak terasa apa-apa. Sekarang mulai sedikit sakit, Bu. mulai sakit. Kalau ini Nggak terasa apa-apa. kalau ini Sakit, Bu. sakit. Kalau ini Nggak sakit. oke, jadi kita gambarkan karet gelang ini sebagai hubungan kamu dengan pasangan kamu sekarang, yaitu terlalu mengikat, terlalu erat, sehingga membuat kamu sakit. Nah, ini adalah hubungan yang sehat, di mana masih ada ruang dan tidak menyakiti kamu. Nah, sekarang itu kamu sedang berada di posisi yang mana? Posisi ini. Oke, berarti kamu sampai sekarang bertahan dengan pasanganmu itu dengan posisi karet yang mengikat seperti ini. Rasanya sakit dan rasanya itu pasti mengganggu kan? Nah, sampai sekarang kamu berada di posisi yang ini. Pasangan kamu mengekang, pasangan kamu posesif, pasangan kamu nggak bolehin kamu ngapa-ngapain. Nah, bagaimana kamu bisa bertahan di kondisi yang sakit ini sampai sekarang? Saya bertahan karena selalu menerima rasa sakit itu, Bu. Oke, kalau kamu terus-terusan berada di karet gelang ini, apa yang akan terjadi pada kulit kamu? Nanti luka, Bu. Oke, luka.
Kalau kamu berada di posisi ini, apa yang terjadi? Nggak sakit, Bu. Nggak terjadi apa-apa? Oke, jadi ini adalah analogi dari hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kalau kamu memilih berada di sini, kamu akan terus-terusan sakit dan bisa berujung terluka. Tapi kalau kamu memilih di hubungan yang sehat seperti ini, kamu bisa berkembang, bisa mandiri, bisa mengembangkan pribadi kamu sendiri, bisa mempunyai banyak teman dan hal-hal positif lainnya. Jadi setelah ini kamu memilih untuk tetap bersama pasangan kamu atau bagaimana? Enggak, Bu, karena kalau terus sama pasangan saya yang sekarang, pasti saya nanti lama-kelamaan akan menjadi sakit sendiri, Bu. Oke, benar sekali. Nah, seperti itulah analogi bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu. Nah, setelah kita melakukan kegiatan ini tadi, bagaimana perasaan Feren sekarang? Sedikit mungkin setelah melakukan konseling ini saya menjadi lega, Bu. Karena orang-orang juga nggak tahu sih, Bu, sebenarnya masalah ini. Jadi saya bisa menceritakannya sama ibu dan juga lega, Bu. Oke, bagus sekali Feren. Nah, tenang saja, apa yang kita ceritakan ini tidak akan kita sebarkan kepada orang lain, cukup berhenti di kita saja. Nah, apa pemahaman baru yang Feren dapat pada kegiatan kita siang ini? Pemahaman barunya, kalau kita terus-terusan berada di lingkungan yang toksik dan terus bertahan pada seseorang yang terus menyakiti kita, itu pasti bakal berdampak buruk dan sangat negatif buat diri sendiri sih. Oke, bagus sekali. Kalau kita berdiam atau berada di situasi yang terus menekan kita, itu hanya membuat kita capek sendiri, luka sendiri, sakit sendiri. Nah, kita harus memilih lingkungan yang lebih positif, hubungan yang lebih positif, dan hubungan yang tidak mengekang. Nah, setelah kegiatan ini selesai, apa yang akan Feren lakukan? Mungkin saya akan mengkomunikasikan lagi kepada pasangan saya. Nah, kalau pasangan saya memang nggak mau berubah atau memang dia bakalan terus posesif lagi, saya mungkin akan mengakhirinya. Oke, bagus sekali ya komitmen atau usaha yang akan dilakukan oleh Feren. Nah, kita kan harus memfollow up atau melihat bagaimana perkembangan Feren setelah kegiatan ini. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan konseling lanjutan jika diperlukan. Nah, kapan kita bisa melakukan konseling selanjutnya? Mungkin 2 minggu lagi sih. 2 minggu lagi. Oke, baik Feren, maka kita akan bertemu 2 minggu lagi. Ibu akan melihat bagaimana perkembangan Feren setelah kita melaksanakan konseling ini. Nah, jika sewaktu-waktu Feren ada lagi yang ingin diceritakan kepada ibu, silakan untuk menghubungi ibu dan kita akan melaksanakan kegiatan konseling lagi. Nah, terima kasih sudah hadir pada proses konseling kita pada siang hari ini. Ibu yakin dan percaya bahwasanya Feren itu dapat untuk mengentaskan kendala yang Feren alami ini.